Shalom keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, saya percaya kita sekalian berada di dalam pemeliharaan anugerah Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam Renungan Samas, Jumat 30 September 2022. Mari kita akan menyiapkan hati, kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur hidup kami dipelihara oleh Tuhan yang melampaui segala keadaan, dan pada saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, tema yang akan kita renungkan, bertobat kembali berpusat pada Kristus. Firman Tuhan terambil di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Namun saya akan mendasarkan di dalam ayat 16 sebagai perenungan kita, dan saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Keluarga damai, ini merupakan wahyu yang diberikan oleh Tuhan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos, dan ini merupakan surat yang ditujukan kepada jemaat. Ada 7 jemaat, nah salah satunya adalah jemaat di Pergamus. Pergamus pada saat itu merupakan kota yang sangat terkenal, di mana di dalamnya ada kuil dewa Asklepius, dan ini merupakan pusat penyembahan kepada dewa yang memberikan kesembuhan. Nah, wujud daripada dewa Asklepius ini adalah seekor ular besar. Keluarga damai, ketika jemaat yang percaya kepada Kristus, kehidupan mereka masih dibayang-bayangi dengan kepercayaan lama, yaitu penyembahan kepada dewa Asklepius ini. Maka itu, ketika di dalam keseharian mereka mencampurkan antara iman Kristen, iman yang percaya kepada Kristus Yesus, itu dengan tradisi atau kepercayaan dengan dewa-dewa yang sebelumnya mereka percayai. Maka itu, di dalam surat yang ditujukan kepada jemaat di Pergamus ini, Rasul Yohanes yang merupakan suara daripada Tuhan kepada jemaat di Pergamus, seruan yang luar biasa pentingnya, yaitu bertobatlah. Mengapa? Sebab di dalam keseharian mereka, iman kepada Kristus itu sudah mulai bergeser. Tidak lagi berpusat kepada Kristus, tetapi kepada hal-hal yang lain, kepada dewa-dewa yang lain. Maka itu seruan bertobatlah ini menjadi penting. Keluarga damai, kata bertobat di sini dipakai kata metanoeo, yang secara harafiah itu berbalik arah. Dan kalau kita berjalan, itu tidak menuju tujuan yang awal, tetapi berbalik arah. Dan itu ditetapkan atau itu dikaitkan dengan pikiran atau kepercayaan yang kembali kepada Kristus. Maka itu tema yang kita renungkan adalah bertobat, kembali berpusat pada Kristus. Keluarga damai, kalau kita renungkan firman Tuhan ini, betul-betul sangat relevan di dalam kehidupan kita pada zaman sekarang ini. Bagaimana kita ini di tengah kehidupan zaman secara teknologi dengan kemajuan, dengan kecanggihannya, sehingga itu tanpa disadari itu membuat banyak orang itu menjadi terlena. Segala sesuatu pengennya serba cepat karena teknologi, sehingga tidak lagi bisa melihat tentang proses, sehingga pengennya itu cepat. Ketika mengalami masalah, pengennya cepat selesai. Ketika sakit, pengennya cepat sembuh. Ketika mengalami pergumulan di dalam usaha, di dalam pekerjaan, di dalam apapun, pengennya cepat untuk berhasil, untuk sukses, dan seterusnya. Sehingga iman kita yang kepada Kristus,
yang sesungguhnya Tuhan itu sedang memproses kita, kita ini jadi tidak sabar. Karena apa? Karena terlalu lama. Sehingga kesimpulannya Tuhan itu tidak mendengar doaku. Tuhan itu tidak peduli. Tuhan itu tidak mengasihi. Sehingga dengan demikian banyak orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang semula setia, itu menjadi bergeser. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya kecewa dan marah kepada Tuhan. Keluarga damai, biarlah melalui seruan firman Tuhan ini, bertobatlah. Itu menjadi perenungan kita pada saat ini. Karena jemaat di Pergamus, mereka memang secara kehidupan ekonomi, di dalam pelayanan dan sebagainya, mereka itu luar biasa. Tetapi secara pusat kepada Kristus itu mulai bergeser. Maka itu bertobatlah, kembalilah. Maka itu keluarga damai, biarlah kita pada saat ini, di tengah kehidupan zaman ini, kita boleh terus dengar-dengaran akan seruan firman Tuhan ini. Bertobatlah. Karena di dalam ayat yang ke-17 di sana dikatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Keluarga damai, sadar atau tidak, ini merupakan zaman akhir, di mana nantinya kita akan mengalami berbagai macam tantangan iman yang begitu dahsyat, yang akan membawa kita untuk masuk ke dalam satu pergumulan yang tidak mudah. Maka itu, sebelum itu kita alami, biarlah kita mempersiapkan diri dengan cara bertobat, yaitu kembali berpusat kepada Kristus, supaya iman kita ini diteguhkan, sehingga kita ini tidak tergantung dari keadaan, tetapi kita ini bergantung penuh kepada Tuhan yang berkuasa atas segala keadaan. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, tolonglah kami, supaya kami hari-hari menyadari kehidupan kami, supaya kami bertobat untuk kembali berpusat kepada Kristus, supaya pikiran kami hanya berpusat kepada firman Kristus. Hati kami, perasaan kami, dan kehendak kami untuk tunduk melakukan kebenaran firman Kristus. Sehingga ketika mengalami berbagai macam persoalan dalam hidup ini, tantangan yang begitu sulit, yang begitu berat, kami tidak goyah iman kami. Tolonglah kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.